Siapa sangka di tengah padatnya kota masih terdapat rumah produksi yang proses pengerjaannya masih dengan cara yang sederhana. Dilakukan dengan tenaga manusia dan diproses di dalam rumah tidak mengurangi kualitas dan penjualan pada produk yang satu ini. Ya, tempe Pak Tarnoto. Tempe merupakan salah satu makanan sehari-hari masyarakat Indonesia yang terkenal murah dan banyak kandungan manfaatnya. Di antaranya merupakan sumber protein nabati, vitamin B2, B12, dan kandungan lainnya. Kali ini, saya bersama tim cerita mereka berkesempatan untuk mengikuti proses di balik pembuatan tempe Pak Tarnoto. Halo Sobat Fokom, siapa di sini yang suka tempe? Tempe merupakan olahan dari kacang kedelai yang dilakukan fermentasi menggunakan ragi. Nah, pasti kita penasaran kan bagaimana proses pembuatan tempe itu sendiri? Yuk ikutin perjalanan cerita mereka dalam proses pembuatan tempe. Rumah produksi pengolahan tempe Pak Tarnoto telah berdiri sejak tahun 95-an dan terletak di Kecamatan Kebon Pedas, Kelurahan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Berada di samping rumah pemiliknya, rumah produksi pengolahan tempe ini mampu memproduksi 100 kg kedelai untuk menjadi tempe di setiap harinya. Berbahan utama kedelai, rumah produksi ini menggunakan kedelai berkualitas premium yang langsung diimpor dari luar negeri, seperti Amerika dan Argentina. Masuk ke proses pembuatannya, kedelai yang masih utuh kemudian dimasukkan ke dalam wadah besar untuk dilakukan proses perebusan. Proses ini berguna agar kedelai menjadi lebih lunak dan matang. Perebusan dilakukan kurang lebih selama 3 hingga 5 jam. Setelah proses perebusan, kedelai selanjutnya ditiriskan dan dipindahkan ke dalam baskom berukuran besar untuk lanjut ke tahap perendaman. Ini dilakukan selama kurang lebih 1 malam. Setelah melalui tahap perendaman, saatnya kedelai yang sudah direbus tersebut dimasukkan ke mesin penggilingan untuk memecah kedelai dan memisahkan dari kulit arinya. Setelah digiling, tahap selanjutnya adalah pencucian. Kedelai dimasukkan kembali ke dalam baskom dan dicuci hingga bersih. Kemudian tahap selanjutnya adalah peragian. Kurang lebih dalam satu baskom tersebut dimasukkan 2 hingga 3 potongan ragi. Setelah diberi ragi, selanjutnya kedelai ditiriskan dan lanjut ke proses pentakaran atau pembungkusan ke dalam plastik sebelum masuk ke tahap fermentasi. Halo Sobat Fokom, saat ini kita sudah masuk ke tahap penakaran atau pembungkusan dari proses pembuatan tempe ini. Setelah tadi dikasih ragi, selanjutnya masukkan ke dalam plastik. Tempe yang telah ditakar diletakkan di atas potongan bambu dan dimasukkan ke tempat pencetakan atau fermentasi. Proses ini kurang lebih dilakukan selama 2 hingga 4 hari, tergantung cuaca dan juga suhu. Setelah proses fermentasi, barulah tempe siap dipasarkan. Seperti usaha pada umumnya, semua tidak berjalan secara mulus. Namun, rumah tempe Pak Tarnoto yang merupakan usaha turun-temurun berhasil bertahan hingga saat ini. Kalau sebenarnya kendala mah nggak ada ya. Kalau kendala mah nggak ada, cuman yang pengaruh mah cuaca aja. Kalau musim panas kita hemat ragi, cepet tua. Tapi kalau musim hujan, nah itu yang agak lambat keluar jamurnya. Soalnya kan dingin. Sedangkan tempe kan ngandelin cuaca panas, hangat gitu ya. Nah itu kendalanya paling di situ aja. Kalau yang lain mah alhamdulillah nggak ada kendala gitu. Nah Sobat Fokom, ini dia hasil dari tempe yang kita buat tadi, mulai dari proses perebusan hingga pengemasan dan menjadi tempe Pak Tarnoto. Terima kasih telah mengikuti cerita mereka dan sampai jumpa. Wah Sobat Fokom, itu dia cerita mereka edisi pembuatan tempe Pak Tarnoto kali ini. Bagaimana menurut kalian? Seru bukan proses pembuatannya? Jangan lupa untuk makan makanan bergizi, salah satunya seperti tempe.